Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egina Diva Zahra dari kelompok 4 dengan tema hierarki perundang-undangan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Riega Dita Farsha, yang kedua ada Najwa Silmi Syahanif, yang ketiga ada saya sendiri Egina Diva Zahra, yang keempat ada Esteban Dolok Saribu, dan yang kelima ada Lingga Putri Konita. Dengan dosen pengampu Ibu Malaysia Evandia SHMH. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama ada pengertian. Di sini dijelaskan bahwa hierarki perundang-undangan adalah tingkatan atau urutan susunan peraturan perundang-undangan berdasarkan kekuatan hukumnya. Artinya peraturan yang lebih tinggi harus menjadi dasar atau acuan bagi peraturan yang ada di bawahnya. Dan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan di Indonesia terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini dijelaskan pengertian norma menurut Hans Kuhn dari Austria yang terkenal dengan teori Stufenbau des Rechts atau struktur bertingkat hukum. Beliau mengartikan norma adalah perintah yang bersifat umum dan abstrak yang mengatur perilaku manusia. Norma hukum menurut Kelsen bersifat hierarkis. Norma yang lebih rendah mendapat legitimasi dari norma yang lebih tinggi dan puncaknya pada guru norm atau norma dasar yang tidak dibentuk oleh norma lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian norma menurut Hans Nawiaski. Jadi Hans Nawiaski ini adalah salah satu murid dari Hans Kelsen dan ia mengembangkan lebih lanjut lagi teori Kelsen dengan menekankan struktur tata hukum dalam suatu negara. Norma adalah aturan dasar dalam suatu sistem hukum yang mengikat secara umum dan menjadi dasar bagi pembentukan norma lainnya. Beliau membagi sistem hukum menjadi beberapa lapisan dalam hierarki, atau yang sering dijadikan dasar teori hierarki hukum di Indonesia. Yang pertama ada Staatsfundamental Norm atau norma dasar negara. Yang kedua ada Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara seperti Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada Formal Gesetz atau undang-undang formal. Dan yang keempat ada Verordnung en Autonom Satzung atau peraturan pelaksana dan otonom seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sendiri adalah konstitusi atau hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena segala aspek penyelenggaraan negara diatur di dalamnya. Next. Selanjutnya ada TAP MPR atau ketetapan MPR ini sendiri berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. TAP MPR memiliki kekuatan hukum yang kuat. Meski kini jumlah TAP MPR telah dibatasi dan hanya beberapa yang masih berlaku. Selanjutnya ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang sendiri merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden. Sedangkan Perpu adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam kondisi darurat. Keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun Perpu perlu disetujui DPR untuk tetap berlaku. Selanjutnya ada peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah sendiri adalah aturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Peraturan ini berada di bawah undang-undang dan berfungsi sebagai aturan pelaksana agar undang-undang dapat diimplementasikan dengan baik. Next. Selanjutnya ada peraturan presiden atau yang biasa disebut Perpres, yang artinya adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah undang-undang atau mengatur hal-hal tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perpres ini memiliki kedudukan di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi di atas peraturan menteri dan pelaksana lainnya. Adapun fungsi dari Perpres itu sendiri, yang pertama, menjabarkan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah secara lebih teknis atau operasional. Yang kedua, menyediakan payung hukum terhadap kebijakan strategis lintas sektor yang memerlukan arahan Presiden secara langsung. Yang ketiga, menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional tanpa harus melalui pembahasan dengan DPR seperti undang-undang. Selanjutnya, kekuatan hukum dari Perpres itu sendiri ialah, walaupun tidak memerlukan persetujuan DPR, Perpres bersifat mengikat dan berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia. Jika ketentuan dalam Perpres bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat diuji melalui Mahkamah Agung atau biasa disebut judicial review. Selanjutnya, dasar hukum dari Perpres itu sendiri, yang pertama, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu, adapun contoh dari Perpres itu sendiri, yang pertama, Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Selanjutnya ada peraturan daerah atau biasa disebut Perda yang terbagi menjadi Perda provinsi dan Perda kabupaten atau kota. Yang pertama, Perda provinsi ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi bersama gubernur untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Dasar hukumnya yang pertama ialah Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu fungsi utama dari Perda itu sendiri ialah menjabarkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, sesuai dengan konteks lokal provinsi tersebut. Yang kedua, mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten atau kota dalam wilayah provinsi. Yang ketiga, menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan pembangunan daerah, alokasi anggaran, pengaturan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya. Kekuatan hukum dari Perda provinsi itu ialah memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah provinsi tersebut. Jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Perda dapat diuji secara material di Mahkamah Agung sesuai Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Beberapa contoh dari Perda antara lain, yang pertama, Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Yang kedua, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus. Yang keempat, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya yang kedua ada Perda Kabupaten atau Kota, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota tersebut. Perda Kabupaten atau Kota berperan penting dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang bersifat langsung dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Fungsi utama dari Perda Kabupaten atau Kota yang pertama, mengatur tata kelola pemerintahan lokal secara lebih spesifik dan sesuai kebutuhan masyarakat daerah. Yang kedua, menyesuaikan pelaksanaan undang-undang nasional dengan karakteristik lokal termasuk dalam bidang pelayanan publik, pengelolaan anggaran, perizinan usaha, hingga perlindungan sosial. Yang ketiga, menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan sektoral daerah seperti pendidikan dasar, kebersihan, ketertiban umum, dan transportasi lokal. Kekuatan hukum dari Perda Kabupaten itu sendiri masing-masing dapat diuji material ke Mahkamah Agung.
Penyusunan perda ini harus melibatkan partisipasi publik serta kajian akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dasar hukumnya yang pertama, Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Beberapa contoh dari Perda Kabupaten atau Kota. Yang pertama, Perda Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan reklame. Yang kedua, Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, Perda Kota Bandung Nomor 9 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Yang keempat, Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada 4 prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah lex superiori derogat legi inferiori. Prinsip ini berarti bahwa suatu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan antara kedua peraturan dalam tingkat yang berbeda, maka peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki akan berlaku dan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Contohnya pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri membatalkan ribuan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Salah satunya ini ada Perda Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara ini dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada prinsip lex specialis derogat legi generali, yaitu prinsip ini memiliki arti bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Jika ada dua peraturan yang sama-sama berlaku, namun salah satunya lebih spesifik, maka aturan khusus tersebut yang digunakan. Contohnya kasus pencurian oleh anak di bawah umur. Meskipun pencurian ini diatur dalam KUHP, jika pelakunya adalah anak, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berarti adalah aturan khusus. Undang-undang ini mengatur proses diversi dan perlakuan khusus bagi anak sehingga KUHP dikesampingkan dalam hal ini. Yang ketiga, ada prinsip lex posterior derogat legi priori. Prinsip ini memiliki arti bahwa aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih lama pada tingkat yang sama dalam hierarki. Prinsip ini digunakan untuk mencegah ketidakpastian hukum akibat adanya dua aturan setingkat yang saling bertentangan. Contohnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mulai berlaku pada tahun 2014 secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Peraturan yang baru ini menggantikan peraturan lama terkait batas usia anak dan mekanisme peradilan anak. Dan prinsip yang terakhir yaitu peraturan hanya dapat dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi. Berarti bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dicabut, diubah, atau dihapus oleh peraturan yang tingkatannya lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, konsistensi, dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga peraturan yang lebih rendah tidak dapat membatalkan atau mengubah peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Contohnya pencabutan undang-undang oleh undang-undang atau Perpu ketika Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dicabut oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Perpu memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang sehingga secara sah mencabut dan menggantikan undang-undang yang ada. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Saya mewakili rekan teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.